pemeriksaan ini kita dapatkan kasus positif sebanyak 1.226 Dua warga Indonesia yang orang. positif terinfeksi virus Sehingga corona totalnya setelah menjadi melakukan kontak 45.000. dengan warga negara Jepang. Penyebaran COVID-19 semakin merata ke seluruh Indonesia. Hal ini berdampak pada lumpuhnya perekonomian akibat adanya pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas perekonomian. Masyarakat yang tak berpenghasilan tetap semakin bingung untuk membiayai kehidupannya. Ditambah lagi semakin banyaknya PHK yang terjadi akibat meluasnya sebaran COVID-19. Lantas, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam membantu masyarakatnya menghadapi COVID-19? Ekonomi akan turun ke Simak video 2,3 bahkan berikut ini. dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai negatif. Halo, selamat pagi Pak. Mbak Pasca, sudah saya tunggu dari tadi. Silakan Mbak Pasca. Ya, silakan Mbak Pasca. Baik Pak, Ya. terima kasih. Oke, apa kabar ini Mbak Pasca? Sehat Pak, Bapak sehat kan ya Pak ya? Alhamdulillah Iya. sehat. Saya tidak mengganggukan ya Pak, apalagi saya perhatikan Bapak sedang sibuk-sibuknya memantau penyaluran APBN di tengah situasi pandemi seperti ini. Tentu saja tidak Mbak Pasca. Saya juga ingin sharing dalam kesempatan ini terkait hal-hal yang ingin dan perlu diketahui oleh masyarakat, terutama penyaluran program bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebagai social safety net atau jaring pengaman sosial dengan adanya pandemi COVID-19. Berarti berhubungan dengan topik BLT Desa yang akan kita bahas hari ini ya Pak? Benar sekali. Bicara mengenai BLT Desa Pak, saya yakin istilah ini sudah populer di masyarakat. Tapi sebenarnya BLT Desa ini maksudnya apa Pak? BLT Desa ya, jadi bantuan langsung tunai yang selanjutnya disingkat BLT atau BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin dan tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di pedesaan yang terdampak pandemi COVID-19. Dari salah satu media nasional yang saya baca Pak, dikatakan bahwa pemerintah sudah menganggarkan BLT Desa sebesar 31 triliun rupiah. Kira-kira untuk Provinsi Kepri, besaran untuk BLT Desa itu berapa Pak? Untuk Provinsi Kepri ya, untuk anggaran BLT itu sendiri, menurut aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020, setiap desa dianggarkan sebanyak 35% dari dana desa. Namun, setelah melihat dari kondisi lapangan dan masukan banyak pihak, maka keluar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 yang batasan 35% tadi tidak lagi diberlakukan, sehingga desa dapat menyalurkan BLT Desa sesuai dengan kondisi masyarakat. Jadi semakin banyak keluarga penerima manfaat atau KPM di desa itu, maka semakin besar juga anggaran BLT Desa yang dialokasikan. Di Provinsi Kepri sendiri Pak, sudah berapa banyak BLT Desa yang sudah disalurkan? Ya, untuk Provinsi Kepulauan Riau, penyaluran BLT di tahun 2020 dilakukan sebanyak 3 tahap. Sampai dengan saat ini, total dana BLT Desa yang sudah disalurkan ke masyarakat sebesar kurang lebih 26 miliar kepada 29.520 keluarga penerima manfaat dari dana desa. Yang itu semua tersebar di 5 kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi, besaran BLT Desa yang diterima tiap keluarga penerima manfaat adalah 600.000 per bulan untuk 3 bulan pertama. Dan selanjutnya untuk 3 bulan berikutnya nanti akan diberikan sebesar 300.000 per bulan. Seperti itu. Dari 5 kabupaten di Kepulauan Riau Pak, kabupaten mana kira-kira yang sudah paling banyak menyalurkan BLT Desa? Dan ini Pak, pertanyaan yang paling penting. Saya yakin masyarakat banyak yang bertanya mengenai hal ini. Apakah semua masyarakat, termasuk saya, bisa menerima BLT, Pak? Atau ada syarat-syarat khusus, Pak, untuk menerima BLT itu sendiri? Ya, terima kasih Mbak Pasca. Jadi untuk kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, penerima manfaat yang paling besar adalah Kabupaten Lingga. Ya.
yang sampai saat ini telah menyalurkan sebanyak 9,1 miliar kepada 8.379 keluarga penerima manfaat atau 34,7% dari total desa yang telah disalurkan. Nah, sekarang persyaratannya apa? Apakah semua orang mempunyai hak untuk mendapatkan BLT desa ini? Ya, tentu saja tidak. Ya, syaratnya adalah mereka yang termasuk dalam keluarga miskin, yang bukan termasuk dalam penerima program Keluarga Harapan, atau tidak memperoleh kartu sembako atau kartu prakerja. Terakhir nih Pak, apa harapan Bapak selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri terkait program penyaluran BLT Desa? Ya, jadi begini Mbak Paskah, tugas kita di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau ini tentu saja tidak terlepas dari yang menjadi program dari pemerintah, dan juga kita mempunyai pimpinan di kantor pusat Ditjen Perbendaharaan. Sebagaimana kita ketahui, tagline dari Ditjen Perbendaharaan adalah mengawal APBN Indonesia Maju. Nah, ini kita semua ini adalah para pengawal APBN di daerah, ya, yang akan menyalurkan, salah satunya adalah BLT Desa. Tentu saja masih juga banyak terkait dengan dana-dana pembangunan, dana-dana untuk kegiatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, oleh karena itu kita sebagai pengawal APBN berharap agar dalam kaitannya dengan penyaluran dana desa, berharap agar penyaluran dana desa ini dapat berjalan dengan lancar, ya, tepat jumlah dan tepat sasaran. Sehingga apa? Kemudian masyarakat dapat merasakan manfaat bantuan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya, terutama di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, ya. Dan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau yang tadi sudah saya sampaikan juga memastikan, ya, dana APBN dapat tersalur secara optimal sehingga akan memberikan dampak multiplier effect, ya, terhadap pertumbuhan ekonomi dan perekonomian segera pulih secara nasional, apalagi kita saat ini memasuki masa new normal, ya, yang diberlakukan oleh pemerintah. Seperti itu, Mbak. Wah, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya dan menjawab pertanyaan saya sejelas mungkin. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih Paskah. Saya juga terima kasih Paskah sudah mau berkunjung ke ruangan saya untuk berbincang-bincang mengenai penyaluran BLT Desa. Ya, saya tunggu kedatangannya lagi Paskah di ruangan saya untuk kita berbicara mengenai topik-topik yang lain yang lebih hangat. Benar sekali Pak. Semoga melalui video ini kita bisa bertukar informasi dengan masyarakat ya Pak. Iya, terima kasih. Baik. Terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang singkat kita dengan Bapak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri, Bapak Teguh Dwi Nugroho. Semoga informasi yang sudah ada di video ini bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, silakan langsung komen saja di bawah ini. Dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah, dan selalu sehat. Terima kasih, sampai jumpa.